Jumpa lagi dengan channel ET Kimia. Video ini kita akan membahas tentang pengenalan ilmu kimia, pelajaran awal kelas 10 SMA. Topik yang kita bahas nanti adalah tentang definisi ilmu kimia, bagaimana pemanfaatan ilmu kimia dalam berbagai bidang kehidupan manusia, dan bagaimana tentang materi dan klasifikasinya. Dan jangan lupa like, share, komen, subscribe channel ET Kimia. Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang struktur, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Beberapa cabang ilmu kimia, yang pertama adalah kimia analitik, biasanya membahas tentang analisis atau analisa. Kemudian yang kedua, biokimia, mempelajari tentang senyawa, reaksi, dan interaksi kimia yang terjadi dalam organisme hidup. Yang ketiga, kimia organik. Ini adalah pelajaran kimia yang mengkaji struktur, sifat, komposisi, dan berbagai hal lain, dan biasanya berkaitan dengan suatu senyawa organik. Yang berikutnya kimia anorganik, yaitu bagian ilmu kimia yang mengkaji sifat-sifat dan reaksi senyawa-senyawa anorganik. Ada juga disebut dengan kimia fisik, yaitu cabang ilmu kimia yang mengkaji dasar fisik sistem dan proses kimia, khususnya berkaitan dengan energetika dan dinamika sistem dan proses. Ada juga cabang ilmu kimia yang disebut dengan kimia nuklir, yaitu cabang ilmu kimia yang mengkaji bagaimana partikel subatom bergabung dan membentuk inti. Jadi kalau kita lihat, ilmu kimia adalah ilmu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Kenapa dikatakan demikian? Karena ternyata ilmu kimia dibutuhkan dalam banyak bidang ilmu yang lain, yaitu misalkan bidang fisika, biologi, geografi, lingkungan hidup, geologi, kedokteran, dan lain sebagainya. Pemanfaatan ilmu kimia. Ilmu kimia memiliki peranan yang sangat penting pada semua bidang pengetahuan alam. Berikut ini beberapa peranan ilmu kimia dalam berbagai bidang. Yang pertama berkaitan dengan bidang kesehatan dan kedokteran. Peran ilmu kimia di sini sangat berkaitan dengan usaha preventif atau mencegah, menghindari penyakit, maupun bagaimana menyediakan obat jika sudah terlanjur terjangkit atau terkena suatu penyakit. Salah satu contohnya misalkan untuk mencegah, yaitu pada proses pembuatan vaksin. Nah, di sini ilmu kimia sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua, bidang teknologi bahan. Nah, perkembangan dan penerapan ilmu kimia juga sangat perlu untuk memahami bagaimana struktur suatu zat, sehingga menemukan material-material baru yang mendukung dalam perkembangan teknologi. Misalnya seperti penemuan polimer, plastik, nilon, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemanfaatan ilmu kimia dalam bahan pangan dan pertanian. Nah, tentu di industri pertanian ilmu kimia sangat diperlukan untuk meningkatkan produknya, karena bahan pangan ini merupakan kebutuhan primer manusia. Nah, peran ilmu kimia dalam hal ini pembuatan pupuk sintetis, kemudian obat-obatan untuk mengendalikan hama, yang tujuannya nanti adalah untuk mengoptimalkan produksi bahan pangan. Berikutnya yang keempat, pemanfaatan ilmu kimia dalam bidang energi dan lingkungan. Nah, tentu pemanfaatan energi fosil masa saat ini dirasa mulai kurang efektif dan dapat menimbulkan permasalahan lingkungan. Nah, sehingga energi nuklir ini adalah merupakan salah satu energi alternatif yang telah dikembangkan oleh para ahli kimia dan sudah pula digunakan di beberapa negara. Kemudian yang kelima, bagaimana pemanfaatan ilmu kimia dalam penegakan hukum dan
masalah sosial. Nah, ilmu kimia juga dibutuhkan dalam penegakan hukum dan upaya pencegahan masalah-masalah sosial, misalkan dalam hal penyalahgunaan narkoba. Nah, para ahli kimia dapat menciptakan alat-alat khusus berdasarkan reaksi kimia sehingga dapat mendeteksi atau katakanlah melakukan tes terhadap orang-orang yang dicurigai melakukan penyalahgunaan obat-obatan tertentu. Dan masih banyak pemampatan bidang-bidang ilmu kimia yang lain. Di topik video ini saya sajikan ada 5 pemampatan ilmu kimia dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Materi dan klasifikasinya. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Jadi bisa kita lihat air, udara, pasir, dan makhluk hidup adalah beberapa contoh dari materi. Nah, beberapa hal yang kita bahas di video kali ini, yang pertama adalah tentang unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan lagi dengan reaksi kimia biasa. Nah, beberapa contohnya misalkan unsur hidrogen, unsur oksigen, unsur besi, aluminium, emas, dan lain-lain. Kemudian senyawa merupakan gabungan dari 2 atau lebih unsur dengan perbandingan tertentu dan tetap. Contohnya misalkan air atau kita tulis H2O, ini adalah gabungan dari 2 unsur hidrogen dan 1 unsur atau atom oksigen. Nah, sedangkan campuran merupakan gabungan dari 2 atau lebih senyawa yang dapat dipisahkan dan sifat-sifat zat yang menyusunnya tidak berubah. Campuran dibagi pula menjadi 2 jenis, yaitu ada campuran homogen, kemudian ada campuran yang bersifat heterogen. Berikutnya tentang partikel-partikel materi. Bagian materi yang sangat kecil ukurannya dan masih memiliki sifat materi itu sendiri disebut dengan istilah partikel materi. Nah, ilustrasi yang pertama, bila logam aluminium dipotong-potong sedemikian rupa sampai diperoleh satu bagian yang sangat kecil dan masih memiliki sifat aluminium, maka bagian itu adalah disebut dengan atom aluminium. Kemudian ilustrasi berikutnya, bila sebutir gula kita haluskan sedemikian rupa dan diperoleh bagian terkecil yang masih memiliki sifat seperti gula itu sendiri, maka akan kita peroleh yang namanya molekul gula. Nah, berikutnya ada juga senyawa yang ternyata tidak disusun dari atom dan unsur, tetapi tersusun atas ion-ion, yaitu dikenal dengan senyawa ionik. Nah, maka partikel penyusunnya juga kita sebut berupa partikel ion. Jadi bisa kita simpulkan, partikel materi unsur adalah atom, kemudian partikel materi senyawa kita sebut dengan molekul, dan partikel materi senyawa ionik kita sebut dengan ion. Atom, molekul, dan ion. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi dan masih memiliki sifat-sifat dari unsur tersebut. Sedangkan molekul, jika 2 atau lebih atom-atom bergabung maka disebut dengan istilah molekul. Kita kenal pula ada 2 jenis molekul. Yang pertama, molekul senyawa, yaitu jika atom-atom yang bergabung tidak sejenis. Sifat molekul senyawa yang terbentuk ini akan berbeda tentunya dari sifat atom-atom yang membentuknya. Contohnya misalkan HCl, gabungan dari hidrogen dan klorida. Kemudian H2SO4, ini adalah gabungan dari hidrogen, sulfur, dan oksigen. Berikutnya ada juga C12H22O11, di mana atom-atom yang menyusunnya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang kedua ada kita kenal molekul unsur, yaitu jika atom-atom yang bergabung adalah sama atau sejenis. Nah, atom-atom dalam molekul yang membentuk unsur tidak mengalami perubahan sifat. Contoh misalkan O2 terbentuk dari atom oksigen, P4 terbentuk dari atom fosfor, kemudian S8 terbentuk dari atom belerang atau sulfur. Berikutnya ion, atom atau sekelompok atom yang bermuatan listrik disebut dengan istilah ion.
Nah, senyawa yang terbentuk dari ion-ion nanti disebut dengan istilah senyawa ionik. Berdasarkan muatannya, maka ion kita bagi menjadi dua. Ada ion bermuatan negatif disebut dengan istilah anion, kemudian ada ion bermuatan positif disebut dengan istilah kation. Inilah materi yang kita pelajari pada topik pengenalan ilmu kimia kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Berikutnya saya sediakan soal latihan mandiri, boleh dibahas, kemudian dilatih kemampuannya agar bisa memahami materi tentang pengenalan ilmu kimia. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran kimia berikutnya. Tetap semangat dan selamat berlatih.